Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pendamping mata kuliah dasar akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih ada Bu Yayu, Pak Robi, dan mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Baik, untuk mata kuliah pertemuan yang ke-9 nanti kita akan membahas yaitu tentang buku pembuatan buku piutang. Nanti setelah pertemuan ke-9 kita berhenti dulu 20 menit atau 30 menit buat kita nanti istirahat buat menjalankan sholat asar. Jadi kita nanti setelah pertemuan ke-9 nanti kita istirahat dulu sebentar. Baik, pertemuan ke-9 ini kita akan belajar yaitu tentang buku piutang. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah dasar akuntansi keuangan. Baik, buku piutang. Nah, apa itu pengertian dari buku piutang suatu usaha? Sebelum membahas tentang buku piutang, ya, buku besar piutang, sebaiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu merupakan perpanjangan dari buku besar umum, jadi berisi semua catatan atau transaksi yang lebih detail. Ya, jadi nanti kita akan membuat, kalau di dalam manual, jadi kita akan membuat secara detail dulu. Ada kartu piutang atas PTA, PTB, PTC, ya. Nanti ada saldo awalnya berapa, transaksinya apa saja, itu akan dicatat ke dalam kartu piutang atas PTA, sama dengan PTB atau PTC sama. Kalau di manual itu kertasnya banyak dan pencatatannya itu banyak. Kalau kita sudah mencatat ke dalam kartu piutang baik PTA, PTB, PTC, kita harus juga memposting ke namanya, ke transaksi, ya, ke dalam transaksi, ke dalam jurnal khusus. Jadi banyak transaksinya kalau kita melalui manual. Jadi kita membuat kartu piutang dulu secara manual, terus kita pindah lagi ke dalam jurnal khusus. Ini banyak alurnya. Nah, buku besar pembantu ini juga menjadi media pencatatan akun-akun tertentu seperti perubahan yang terjadi, ya, yang ditulis secara detail. Dia ada buku besar pembantu yang terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan akun yang terdapat dalam sistem akuntansi. Salah satunya adalah buku besar pembantu piutang. Jadi buku ini berisi tentang tagih-tagihan
atau piutang dari pelanggan atau kredit. Jadi maksudnya adalah perusahaan melakukan penjualan produk kepada pelanggannya dengan metode pembayaran yang digunakan adalah kreditnya. Nah, fungsi dari buku besar pembantu piutang usaha itu adalah seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa adanya buku besar pembantu piutang ini sangat memudahkan dalam pelaporan utang pelanggan kepada perusahaannya. Selain itu, ada beberapa fungsi lainnya dari buku besar pembantu piutang di dagang ini, diantaranya seperti memberikan rincian terhadap akun piutang atau perusahaannya. Yang kedua, memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Terus minimalisir kesalahan dalam pencatatan buku besar umum. Terus menyampaikan informasi tentang demokrasi konsumen, ya itu salah satunya dari fungsi-fungsinya buku besar pembantu piutang usaha. Selanjutnya, membantu dalam pengambilan keputusan dalam usaha bisnisnya, minimalisir kecurangan dari internal sendiri. Tahapan membuat buku pembantu piutang. Jadi ada tahapan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan buku pembantu piutang. Itu ada 3 tahap yang perlu kita pahami. Jadi mengumpulkan seluruh transaksi yang secara kredit. Terus tahapan yang kedua adalah mengumpulkan, menyusun transaksi yang kredit, mulai dari data piutang, transaksi yang sedang berjalan, hingga data penerimaan piutang. Terus selanjutnya ada masukkan catatan ke dalam buku besar. Jadi setelah berhasil mengumpulkan dan mencatat, menyusun seluruh catatan transaksi, kamu bisa memasukkannya ke dalam buku besar berdasarkan periode yang dicatatnya. Selanjutnya, melakukan penyusunan buku besar pembantu usaha. Jadi tahapan terakhir ini adalah memindahkan semua catatan transaksi piutang yang telah ditulis ke dalam buku besar pembantu piutang usaha berdasarkan data dan identitas debitor. Nah, di sini ada contoh. Kita akan membuat saldo piutangnya dengan rinciannya sebagai berikut. Kode C001 dengan nama toko Benua Jaya dengan nomor faktur 20 November 2014. Harga jualnya 21 juta. Ya, harganya 2.100, di atas harganya 23.100. Ada toko Serasi dengan harga jual 15 juta, 16 juta. Toko Kencana 16 juta, menjadi 2 juta 600. Nah, sekarang akan saya kasih contoh untuk bagaimana kita akan menginput ke dalam buku bantu piutang. Nah, jadi kita pertama membuka dulu
mayopnya kita ya. Kita share dulu mayop yang tadi kita kerjakan. Jadi kita buka mayopnya. Nah, tadi kita sudah belajar yaitu membuat daftar customer dan supplier ya. Jadi kita sudah belajar membuat daftar customer dan supplier. Jadi kalau kita tadi membuat daftar customer, kita pilih Carvel terus Carlist ya. Jadi kita sudah belajar membuat daftar customer di sini dengan supplier. Kita sudah belajar dua-duanya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menginput buku bantu piutang. Nah, buku bantu piutang cara membuatnya bagaimana? Kita pilih setup. Di sini ada setup ya. Terus pilih balance. Nah, di sini ada namanya customer balance. Customer balance ini untuk kita membuatnya ya. Jadi kan ada toko Benua Jaya, toko Serasi, toko Kencana. Jadi kita pilih setup balance, customer balance. Oke, baik, kita sudah membuka untuk membuat buku bantu piutang. Di sini data-datanya sudah muncul semuanya ya. Ada toko Benua Jaya, toko Kencana, toko Serasi, toko Angel. Nanti kita ke data semuanya. Piutangnya sudah terdata. Yang ada piutang kepada PT Maju Sejahtera. Cara membuatnya sekarang kita belajar membuat buku bantu piutangnya. Di sini ada toko Benua Jaya ya. Toko Benua Jaya kita klik dulu ya. Di sini kita klik. Nah, terus kita pilih namanya Excel. Nah, di sini ya. Terus kita enter. Nah, di sini ada terminnya 1/10/30. Terminnya akan otomatis karena kita pada waktu menginput data toko Benua Jaya di Carvel, kita sudah mengatur terminnya. Jadi secara otomatis pada waktu kita mau membuat buku bantu piutang akan langsung muncul 1/10/30. Terus tanggalnya kita menyesuaikan. Saya ini membuatnya tahun berapa? Di sini saya membuatnya tahun 2023. Berarti saya menyesuaikan dulu. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 20 November. Tahunnya menyesuaikan kita. Di tanggal 20 bulan 11 2023. Kenapa kok saya tahun 2023? Karena saya membuat mayopnya ini di periodenya tahun 2023. Bagaimana cara melihatnya, Pak? Tinggal kita pilih setup company informasi. Nah, kita bisa lihat di sini datanya kita itu membuatnya tahun berapa. Kalau di sini tahunnya 2023. Berarti kita menyelesaikan tahunnya tahun 2023 ya. Nah, di sini kita isi saldo awal piutang. Baik, setelah itu kita isi saldo awal piutangnya berapa nih uangnya? 23 juta rupiah. Kita isi 23 juta rupiah. Oke, jadi seperti ini. Kode record. Oke, sudah kita mengisinya.
selanjutnya kita coba mengisi toko serasi ya. Toko serasi berapa ini? Ada nomor invoice-nya. Jadi kita pilih toko serasi dulu. Kita klik toko serasi, terus upsell. Oke, di oke, kita enter ya. Invoice-nya berapa? Kita masukkan invoice-nya. Toko kencana toko serasi FPJ 11-11. Nah, seperti ini ya. Tanggalnya dan tahunnya kita menyelesaikan dulu. Tanggal 25 November. Uangnya kita masukkan. Oke. Baik, selanjutnya kita record. Baik, selanjutnya kita coba buat namanya toko kencana. Toko kencana, kita pilih Axel. Nah, kita enter. Oke, seperti ini ya. Invoice-nya kita masukkan SPC 11-12, SPC 11-12 ya. Tanggalnya berapa ini? 30 November. Satu awal piutang. Oke, dengan uangnya 17.600.000. Oke ya. Oke, kita sudah belajar membuatnya custom summary ini ya. Nah, kita sudah belajar membuatnya ini. Jadi kita sudah belajar membuat toko Benua Jaya, toko Kencana, dan toko serasi ya. Nah, Pak, kalau misalnya saya di sini atas nama toko Kencana, datanya mau kita hapus ya, mau kita hapus. Kita bisa menghapus ya. Kita bisa menggantinya ya. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita di dalam Mayop ini perbedaannya itu lebih mudah. Kenapa kalau lebih mudah? Karena kalau kita menghapus, karena itu dia akan kita tidak perlu mengganti keseluruhannya. Jadi kalau kita buat dalam Mayop, secara otomatis datanya akan terupdate sendiri. Jadi kalau kita mau menghapus, mau mengganti, secara otomatis nanti bagian bawahnya akan terupdate sendiri ya. Nah, bagaimana Pak kalau saya mau menghapusnya? Nah, kalau mahasiswa dan mahasiswi mau menghapus buku piutang atas nama toko Kencana ini, bisa kita klik dulu toko Kencananya, terus kita klik lagi di dalam ini saldo awal piutang. Nah, ini kan yang tadi kita buat. Terus saya mau menghapusnya. Nah, kalau mau dihapus, tinggal kita pilih namanya edit, delete cell. Nah, hilang di sini. Kita bisa pilih custom summary. Dia kan otomatis akan hilang. Jadi data yang telah kita buat atas nama toko Kencana, hukum bantunya akan hilang ya. Terus saya mau menghapus toko serasi Pak.
apakah kita bisa juga menghapus toko serasi? Ya tentu kita bisa menghapusnya. Ya kita mau menghapus atas nama toko serasi, toko kencana, itu bisa dihapus semuanya. Jadi tidak perlu ada takutan. Cara menghapusnya gimana? Kita pilih misalnya saya mau menghapus toko serasi. Jadi kita klik aja toko serasinya, kita hapus. Nah, terus kita pilih saldo awalnya berapa. Nah, setelah itu kita pilih namanya edit delete cell. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, otomatis sudah kita menghapusnya. Nah, itulah bagaimana cara menghapus buku bantu piutang yang kita buat di dalam Mayopnya. Nah, misalnya Pak, kalau toko Benua Jaya itu saldo awalnya tidak 23 juta Pak, tapi dia saldo awalnya 20 juta. Apakah kita bisa menggantinya Pak tanpa harus menghapus? Jawabannya bisa. Ya, misalnya saya mau mengganti toko Benua Jaya yang awalnya total saldo awalnya dia 23 juta, mau saya ganti menjadi 20 juta, tinggal kita edit aja ya. Jadi kita pilih toko Benua Jaya di sini. Terus kita klik di sininya. Nah, tinggal kita ganti di sini 20 juta. Oke, di sini hotel. Nah, jadi kita tinggal dia akan terupdate secara otomatis apa yang telah kita buat. Kalau kita mengupdate toko Benua Jaya yang tadinya 23 juta, kita ganti menjadi 20 juta, maka dia akan terupdate sendiri. Terus saya mau mengembalikan, misalnya tadi kan saya menghapus toko serasi dan toko kencana. Nah, saya mau mengembalikan kembali toko serasi dan toko kencana. Nah, kita kembalikan lagi. Kita pilih toko serasi, terus kita pilih Excel, kita pilih OP, terus kita pilih enter. Nah, selanjutnya nomor invoice-nya berapa? Toko serasi FPC 11-11. Kita isi toko serasi FPC 11-11. Tanggalnya berapa? Tanggal 25 November. Oke, kita isi 25 November 2024. Saldo awal piutang seperti ini ya. Jadi kita ini mengisi data yang telah tadi saya hapus ya ke dalam toko serasi. Jadi nomor invoice-nya di sini FBC 11/11, tanggalnya 25 bulan 11 tahun 2024, memonya saldo awal piutang, saldo totalnya berapa, utangnya tinggal kita lihat saldo utangnya berapa, 16.500, kita isi 16.500. Jadi kita tanpa mengisi RP, tanpa kita mengisi titik, jadi kita hanya mengisi 16.500.000. Itu aja ya, tidak perlu pakai RP titik 16.500, tidak ya, karena nanti kalau kita seperti itu di dalam Mayop nanti perjumlahannya akan membingungkan. Jadi
kita cukup mengisi 16.500.000, kita enter, maka otomatis RP nya tanda titiknya akan otomatis terbuat sendiri. Udah kita record. Oke, selanjutnya kita mau membuat toko kencana. Nah, toko kencana kita coba membuat kembali yang telah saya hapus. Tadi saya akan menghapus toko kencana. Jadi kita membuat lagi toko kencana. Kita pilih Excel. Oke. Nah, invoice-nya berapa toko kencana? Nah, di sini kita masukkan toko kencana dengan kode C003 SPJ 11-12, kita masukkan SPJ sini SPJ 11-12. Oke, tanggalnya kita masukkan tanggal 30 November ya. Tanggal 30 bulan 11 tahun 2023. Oke. Saldo awal piutang, oke ya. Nah, uangnya 17.600.000. Nah, seperti data yang tadi saya hapus saya kembalikan kembali semua ya. Udah kita record. Nah, ini ya, jadi kita sudah menghapus dan mengembalikannya. Nah, ini yang tadi yang seharusnya toko kedua aja ya, itu kan totalnya seharusnya 23.100.000, maka mau saya kembalikan kembali. Cara kembalikannya tinggal kita edit aja toko Benua Jaya, kita klik aja, terus kita klik lagi saldo awalnya. Nah, kita ganti 23.100.000. Nah, ini ya, nanti kita mengganti file yang kita hapus, yang kita ganti, kita perbaiki semua ya. Kalau sudah kita oke ya, maka dia akan terupdate sendiri. Terus kita cek lagi tahunnya sudah benar belum toko kencana, tanggal 30 bulan 11 17.600.000. Oke, sudah benar. Terus toko serasi tanggal berapa ini? Nah, ini kita salah pencatatan tanggal ini. Seharusnya toko serasi itu tanggal 30 November 2023, tapi kita ngisinya 2024 ini. Maka kita harus ganti dulu tanggal 30 November. Jadi kita masih harus kita ganti karena kita kesalahan mengisi tanggal 30 bulan 11 2023. Oke, seperti ini. Oke. Nah, demikian ya tentang bagaimana cara membuat saldo awal piutang. Oke, saya ulangi lagi. Untuk kita membuat saldo awal piutang, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita harus sudah membuat daftar customernya dulu. Nah, tapi kalau kita belum membuat daftar customernya, berarti kita harus menggantinya dulu, kita membuatnya dulu. Nah, kita membuatnya di mana toko customernya? Di cover, terus di namanya Karlis. Ya, di sini ya kita membuat daftarnya dulu. Nah, setelah kita membuat daftarnya ini ya, setelah kita membuat daftar ini, nah kita membuat namanya saldo piutang. Membuatnya di mana? Setup balance, customer balance. Di sini kita akan menginput namanya saldo piutang. Jadi tinggal kita klik aja namanya apa. Contoh
saya klik namanya Toko Benua Jaya. Tinggal kita klik aja Toko Benua Jaya. Nah, terus kita asal. Tuh kalau kita mau membuat baru, tinggal kita asal, kita enter di sini. Nah, di sini misalnya saya menginput saldo awal piutang sejumlah 13 juta. Oke, seperti ini ya. Tanggalnya contoh kita membuatnya di sini. Nah, kalau udah kita oke. Nah, Pak, kalau misalnya mahasiswa itu mengisinya duplik, seperti saya ini ya. Saya ini mencoba lagi mengisinya. Nah, nyata saya mengisinya kedobelan saldo awalnya. Yang benar itu saldo awalnya adalah 23 juta. Maka secara otomatis kita harus menghapus yang 13 juta ini. Karena kenapa kalau tidak kita hapus? Nanti kalau tidak kita hapus akan mempengaruhi laporan keuangan lainnya. Makanya kita hapus yang salah. Yang salah yang bagian mana, yang 13 juta ini kita hapus yang 13 juta. Tinggal kita klik aja, kita edit, kita delete. Nah, kan akan otomatis terhapus. Baik, demikian tentang saya bagaimana cara membuat buku bantu piutang, dan kita bagaimana cara menghapus buku bantu piutang, bagaimana cara mengedit saldo piutang. Nah, kita sudah belajar memahaminya bersama-sama. Jadi yang kita ambil dari materi ini, di mahasiswa bisa memahami apa itu tentang buku besar bantu piutang, bagaimana cara membuat buku bantu piutang, bagaimana cara menghapus buku bantu piutang ya, terus bagaimana mahasiswa bisa mengedit saldo buku bantu piutang. Nanti kita sudah belajar bersama-sama buatnya. Jadi kalau kita sudah menginput buku bantu piutang, otomatis di data karvelnya kita, daftar customernya kita, itu akan otomatis uangnya akan terdata semuanya di sini, otomatis ya. Demikian dari saya tentang bagaimana membuat buku pembantu piutang di dalam. Kita sudah belajar memahami pengertian buku bantu piutang, bagaimana cara membuat buku bantu piutang, kita sudah belajar bersama-sama. Demikian saya akhiri untuk pertemuan yang ke-10. Nanti untuk pertemuan yang kita baca pertemuan ke-9. Untuk pertemuan yang ke-10 kita istirahat dulu kepada Ibu dosen pendamping. Nanti kita melanjutkan kembali, dan mahasiswa kita melanjutkan kembali pertemuan yang ke-10. Untuk hari ini pertemuan yang ke-9 saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah lab dasar akuntansi dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Mulai istirahat, kita menjalankan